Halo Aries, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Aries, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Aries, hari ini kita mengangkat judul yaitu Keajaiban dan Berkah Besar Untukmu. Oke Aries, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Aries bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Aries, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Strange. Kartu kedua. Di sini ada Two of Swords. Kartu ketiga. Di sini kita punya Ace of Cups. Kartu keempat. Di sini ada Knight of Swords. Kartu kelima. Di sini kita punya Queen of Pentacles. Dan kartu yang keenam. Di sini ada Three of Swords. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya The High Priestess. Oke, Aries, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Keajaiban dan berkah besar untukmu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya The High Priestess. Nah, di sini tergambar bahwa memang kehidupanmu akan segera diberkahi, atau akan ada keajaiban-keajaiban yang datang ke dalam kehidupanmu, ya, seperti banyaknya kemudahan, seperti terbuka lebarnya peluang dan kesempatan, ataupun mulai berubahnya pandangan, sikap, ya, perlakuan orang-orang sekitar, lingkungan sekitar terhadap dirimu. Nah, dikarenakan kamu memang adalah seseorang yang benar-benar saat ini bisa menjalin ikatan spiritual yang begitu kental dan kuat dengan Sang Penciptamu. Tampak sisi religiusmu semakin kesini semakin matang. Ya, mungkin hal inilah salah satu penyebab kenapa kamu bisa bertahan dan bahkan bisa membalikan keadaan menjadi jauh lebih baik, serta mulai terbuka lebarnya peluang, kesempatan, keberkahan, ya. Keajaiban-keajaiban selalu muncul dan datang ke dalam kehidupanmu. Nah, jadi ini mungkin karena ikatan spiritual antara kamu dan Sang Penciptamu mungkin begitu dekat, begitu tidak terpisahkan. Ya, mungkin di saat dulu, di saat kamu benar-benar dihantam ataupun dihadapkan, ya, dengan begitu banyak ombak di dalam kehidupanmu, dengan begitu kencangnya angin yang menerpa kehidupanmu, seperti mungkin kamu sempat berhadapan dengan gagalnya sebuah pekerjaan, sebuah bisnis, begitu ya. Mengalami kerugian yang begitu besar karena kerjasama yang tidak baik, karena penipuan, ya, karena pemanfaatan, ataupun kamu sempat kehilangan orang yang kamu sayangi, kehilangan pacar, kehilangan hubungan asmara. Ya, dikarenakan mungkin pasanganmu pada saat itu lebih memilih orang lain daripada kamu. Tetapi kamu mampu bertahan. Dan kamu mampu tetap tegak berdiri sampai saat ini. Bahkan saat ini kamu mampu membalikan keadaan menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ya, mungkin salah satunya dikarenakan memang kamu adalah seseorang yang memang tidak bisa terpisah jauh dari Sang Penciptamu. Jadi di saat ada duka,
di saat ada kesedihan, di saat ada kebahagiaan, kamu selalu ceritakan, kamu selalu keluh kesahkan hanya kepada Sang Penciptamu. Ya. Jadi di saat kamu menggantungkan harapan, menginginkan sebuah impian, ya, ingin menggapai sebuah mimpi, dan di saat itulah kamu bermunajat kepada Sang Penciptamu. Kamu berdoa, minta petunjuk, minta pertolongan. Dan inilah mungkin salah satu kenapa kemudahan, support, dukungan mulai kamu dapati saat ini dari lingkungan-lingkungan dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Yang mungkin selama ini mereka dulunya selalu bertolak belakang pandangan terhadap diri. Ya, selalu beradu pendapat. Selalu menganggap kamu remeh. Selalu menceritain hal-hal buruk di belakang kamu. Tetapi siapa ya yang bisa membolak-balikan hati manusia? Hanyalah Sang Pencipta dan Sang Kuasa. Nah, inilah salah satu mungkin kenapa kamu mulai bisa mendapat kemudahan, mendapat support dan dukungan, sehingga tanpa kamu sadari peluang dan kesempatan itu terbuka saja untuk dirimu. Nah, dari situlah kamu mulai bisa membalikkan keadaan, ya, peningkatan yang terjadi di dalam sektor-sektor kegiatanmu yang berimbas kepada peningkatan finansial. Dan dari sanalah akan ada kebahagiaan, kenyamanan, dan tentunya ada rasa percaya dan rasa saling menghargai antara lingkungan dan kamu masing-masingnya. Oke, jadi inilah mungkin salah satu keajaiban dan berkah besar yang hadir untuk hidupmu, yang datang dalam kehidupan. Salah satunya karena kamu memang benar-benar bisa menjalin ikatan spiritual yang begitu erat dan kental pada Sang Penciptamu. Dan dengan begitu, hatimu begitu teguh dan tenang. Pikiranmu begitu nyaman sehingga apapun akan bisa kamu pikirkan, akan bisa kamu lakukan. Ide dan gagasan akan muncul dengan sebaik-baiknya karena ada pemikiran hati yang begitu terbuka dan positif. Sehingga kamu akan bisa melangkah terus menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya Strange. Nah, ini menggambarkan kamu memang adalah seseorang yang memiliki kekuatan, ya, kekuatan yang baik di dalam menaklukkan hati orang lain, di dalam melakukan komunikasi yang baik, ataupun di dalam mengontrol dirimu, mengontrol ucapanmu, mengontrol tindakanmu. Jadi kamu adalah seseorang yang benar-benar bisa menempatkan dirimu pada waktu dan tempat yang sangat tepat. Nah, inilah salah satu juga faktor mungkin kenapa baru-baru ini, akhir-akhir ini, ya, orang-orang yang ada di sekitar lingkungan, ya, pihak-pihak yang mungkin dulunya selalu tidak percaya dengan dirimu, baru-baru ini mereka tergugah, berkeinginan, ya, untuk bekerja sama, untuk berkolaborasi, menawarkan bantuan, menawarkan bisnis dan usaha kepada dirimu karena mungkin mereka melihat ada potensi yang besar di dalam dirimu. Mereka lihat dari komunikasi yang baik, dari cara bekerja sama yang baik, dan tentunya kamu adalah seseorang yang benar-benar ada kontrol di dalam dirimu, ya, sehingga kamu seolah-olah bisa berimprovisasi, ya, menempatkan dirimu sesuai dengan tempat dan waktu yang tepat. Nah, jadi inilah salah satu pertimbangan mereka kenapa mereka ingin memberi kesempatan, memberi peluang kepada dirimu. Nah, oke ya. Kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Two of Swords. Nah, memang kamu sempat berada, ya, di persimpangan jalan di dalam kehidupanmu, di mana kamu begitu bingung, ya, di dalam memilih arah mana yang harus kamu tempuh.
Oke? Nah, bingung, gelisah, gundah begitu ya. Galau begitu ya. Karena mungkin apa? Karena mungkin pada saat itu ada pemikiran yang tidak begitu tenang. Ada hati dan perasaan yang berkecamuk. Ya, karena dihadapkan dengan begitu banyak situasi dan keadaan. Begitu banyak kegagalan dan kekecewaan. Sehingga kamu pada saat itu sempat pemikirannya terkontaminasi oleh hal-hal yang negatif. Nah, makanya di sini tergambar kamu begitu bingung. Begitu gundah di dalam memilih arah mana yang harus kamu tuju. Oke? Tetapi balik lagi, ya. Di saat kamu gundah gulana, di saat kamu gelisah, kamu tetap, ya, ujung-ujungnya kamu balik kepada Sang Penciptamu. Kamu datangi tempat ibadahmu, ya. Kamu bersihkan dirimu, lakukan ibadah-ibadah yang biasa kamu lakukan, dan setelah itu barulah kamu bercerita dari hati ke hati dengan Sang Penciptamu, dan barulah kamu mendapati ketenangan di dalam jiwamu. Ketenangan di dalam pemikiranmu, sehingga ya kamu benar-benar bisa menentukan arah mana yang harus kamu pilih untuk kehidupanmu. Tentunya kamu akan pilih arah di mana kamu akan bisa kendalikan keadaan, di mana kamu akan bisa membawa kemajuan dari berbagai sektor kehidupanmu, dan di mana kamu akan bisa membahagiakan dan memberi kenyamanan orang-orang yang kamu sayangi. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Ace of Cups. Nah, ini yang menggambarkan emosi yang bercampur aduk ya. Ada hati yang begitu senang, ada perasaan yang begitu bahagia, dan ada pemikiran yang begitu terasa sangat nyaman karena hari-harimu kembali indah dan berwarna. Kenapa? Ini sepertinya spesial untuk yang jomblo, untuk yang belum memiliki pasangan. Kamu akan kedatangan cinta baru. Ya, akan ada relationship yang baru. Ya. Dan akan ada perhatian yang begitu murni, tulus, jujur apa adanya, ya, antara kamu dan seseorang yang baru-baru ini dekat denganmu. Nah, jadi siapakah cinta baru ini? Seseorang ini adalah seseorang yang mungkin sudah kamu kenal sangat lama. Dan kamu dan dia sudah saling mengerti karakteristik masing-masing. Dan sepertinya dia adalah seseorang yang baru-baru ini juga berhasil membawa kemapanan di dalam kehidupannya. Menata kehidupannya dengan sangat baik. Dan juga dia adalah seseorang yang mungkin agak lebih tua daripada kamu. Makanya tergambar dia di sini lebih dewasa, lebih mature, ya, lebih pengertian dan lebih perhatian. Kenapa? Karena mungkin dia di sini memang benar-benar bisa menunggu atau mencari waktu yang paling tepat untuk bisa mendekati kamu. Makanya di sini tergambar dia begitu penuh dengan pertimbangan. Berarti dia adalah orang yang dewasa. Oke? Jadi bisa dari lingkungan mana saja ya. Sesuaikan dengan kondisi teman-temanku masing-masing. Kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Knight of Swords. Nah, akhirnya kamu menjadi semakin bersemangat, ya, semakin optimis, dan ada energi yang begitu besar untuk terus membawa kemajuan, membawa perubahan yang baik di dalam kehidupanmu setiap harinya. Nah, jadi dengan adanya peluang, dengan adanya support dan dukungan dari lingkungan, ya, dengan semakin banyaknya berkah dan keajaiban yang mampu kamu tarik ke dalam kehidupanmu, sehingga kamu menjadi semakin bersemangat, semakin optimis untuk terus maju, untuk terus bergerak lebih baik lagi dari hari yang sebelumnya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Queen of Pentacles. Nah, jadi ini menggambarkan kesuksesan ya, kesuksesan, kedewasaan,
dan juga kekayaan hati yang kamu miliki. Kenapa? Karena di sini tergambar kamu mampu memberikan segala sesuatu yang terbaik yang kamu miliki agar bisa berguna, agar bisa bermanfaat, agar bisa membantu orang-orang yang ada di sekitarmu. Nah, jadi di sini kekayaan bukan berarti tentang berapa banyak materi, tentang berapa banyak harta yang kita miliki. Tetapi kekayaan di sini seberapa bergunanya kita, seberapa bermanfaatnya kita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, inilah yang menggambarkan dirimu. Ya, kamu begitu bisa menjadi seseorang yang berguna, bermanfaat, bisa saling membantu, bisa saling support untuk sama-sama lainnya. Oke? Kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Three of Swords. Nah, jadi habis gelap terbitlah terang. Oke, jadi di balik kesakitan, di balik kesedihan, ya, akan ada kebahagiaan, akan ada hal-hal baik yang tumbuh dari sana. Jadi setelah hujan badai mereda, akan timbul pelangi, ya, dengan warnanya yang indah. Jadi inilah yang menggambarkan kehidupanmu. Jadi memang kamu memang tidak langsung berhasil, langsung sukses begitu ya. Karena tidak ada kesuksesan, tidak ada keberhasilan yang didapat dengan kemudahan, yang didapat dengan jalan yang mulus. Tentunya semua perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Dan inilah, ya, memang kamu sebelumnya begitu sakit, begitu terluka, begitu bersedih, ya, karena berbagai macam situasi dan keadaan di dalam kehidupanmu. Tetapi karena itu pula lah kamu bisa menjadi lebih dewasa, lebih legowo, lebih berani, ya, di dalam mewujudkan keinginanmu, sehingga, ya, kebahagiaan, keberkahan, keajaiban seolah-olah selalu tertarik ke dalam kehidupanmu saat ini. Oke? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Aries sahabatku, dan semoga temanku Aries benar-benar akan mampu menarik atau mengundang keajaiban dan keberkahan hadir ke dalam kehidupanmu. Dengan cara apa? Dengan cara menata diri menjadi lebih baik, ya. Memiliki sisi religius yang matang, memiliki ikatan spiritual dengan Sang Pencipta yang kental. Dan dengan begitu akan ada lingkungan dan orang sekitar yang bisa menaruh kepercayaan, menaruh rasa saling menghargai, saling respect, ya, untuk masing-masingnya. Dan dengan begitu akan banyak kemudahan yang kamu dapatkan, maka kebahagiaan dan kesuksesan tidak terelakkan akan hadir ke dalam kehidupanmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.